Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam hormat dari saya. Di video kali ini saya ingin menyampaikan perbedaan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013. Karena di luaran sana banyak orang-orang yang mencibir, banyak orang-orang yang underestimate, katanya alah kurikulum Merdeka sama aja dengan K13. Nah, untuk itu di video kali ini saya ingin menanggapi bahwa kalau menurut saya kurikulum Merdeka itu berbeda banget dengan K13. Nah, perbedaan itu banyak sekali. Untuk memulainya, kita mulai dari pokoknya dulu. Kita lihat dari pokoknya, dari pangkalnya, yaitu kerangka kurikulum. Dari kerangka kurikulumnya ini sudah berbeda. Nanti di komponen-komponen sub-subnya sampai ke bawah itu juga membawa banyak perbedaan. Oke, kita lihat di sini ya, saya tayangkan di sebelah saya kerangka kurikulum Merdeka. Ini dia. Ada struktur kurikulum yang pertama, yang kedua ada capaian pembelajaran, yang ketiga ada prinsip pembelajaran, ada prinsip asesmen, ada proyek profil pelajar Pancasila, lalu yang keenam kurikulum operasional, dan yang terakhir perangkat ajar. Ini kerangka kurikulum yang saya tahu, yang saya terima dari hasil pelatihan sebagai komite pembelajaran di program sekolah penggerak. Ya, untuk nomor 1 sampai nomor 5 itu dikembangkan oleh pemerintah pusat, sedangkan yang nomor 6 sampai 7 itu dikembangkan oleh satuan pendidikan. Di kurikulum operasional itu sekolah diberi kebebasan, kemerdekaan yang cukup banyak, namun apa saja nanti kita bicarakan ya satu persatu. Supaya urut, saya mulai dulu dari yang nomor 1, yaitu struktur kurikulumnya. Perbedaan K13 dengan kurikulum Merdeka dari segi struktur kurikulum. Yang pertama, tentang mata pelajarannya. Untuk di SMP, ya, ini di kurikulum 2013 nama pendidikan agama dan budi pekerti diubah di kurikulum Merdeka menjadi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Lebih spesifik. Ini perbedaan yang pertama. Jadi nama agamanya itu lebih spesifik di kurikulum Merdeka. Kemudian ditambahkan lagi ada pendidikan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini yang tidak tercantum di K13, tapi di kurikulum Merdeka dicantumkan. Ini perbedaan yang pertama, yaitu pendidikan agama. Perbedaan yang kedua yaitu adanya dalam hal kelompok, ya, dalam hal kelompok mata pelajaran. Kalau di K13 itu ada kelompok A dan kelompok B. Yang kelompok A itu umum, yang kelompok B umum juga. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini pengelompokannya hanya dibagi kelompok wajib dan kelompok pilihan. Seperti itu. Lanjut perbedaan yang ketiga yaitu tentang mata pelajaran seni budaya. Di K13 ada mata pelajaran seni budaya, tapi di kurikulum Merdeka tidak ada mata pelajaran seni budaya. Tetapi di kelompok mata pelajaran pilihan
ada banyak pilihan seni, ada seni tari, seni teater, dan lain-lain. Ini perbedaan yang ketiga. Lanjut ke perbedaan yang keempat, tentang mata pelajaran prakarya dan informatika. Kalau di K13 tercantum prakarya dan atau informatika, sedangkan di kurikulum merdeka hanya tercantum informatika dalam deretan kelompok mata pelajaran wajib. Nah, jadi kalau di K13 itu tercantum prakarya dan atau informatika. Jadi harus pilih salah satu, tapi wajib salah satu gitu kan. Kalau di K13 itu wajib salah satu. Boleh prakarya saja, boleh informatika saja. Tetapi di kurikulum merdeka itu informatika saja yang dicantumkan sebagai kelompok mata pelajaran wajib. Sedangkan yang prakarya itu masuk ke kelompok mata pelajaran pilihan. Ya, itulah perbedaan yang keempat. Lanjut ke perbedaan yang kelima, yaitu tentang alokasi jam pelajaran. Tentang alokasi jam pelajaran ini, kalau di K13 itu ada ketentuan per minggu harus ada sesi. Jadi sebagai contoh misalnya bahasa Indonesia 6 JP, maka kalau di K13 itu tiap minggu harus ada bahasa Indonesia sebanyak 6 JP. Nah, ini berbeda dengan kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka alokasi jam pelajarannya ditentukan per tahun. Jadi semisal untuk bahasa Indonesia yang per minggunya 6 JP itu tidak harus per minggu 6 JP. Boleh minggu ini 0 JP atau bulan ini 0 JP. Yang penting dalam satu tahun itu sesuai 6 JP kali 36 kalau nggak salah ya, kali 36 minggu. Jadi ketentuannya itu per tahun kalau di kurikulum merdeka. Itu perbedaan yang kelima. Selanjutnya ada perbedaan yang keenam, yaitu tentang penggunaan jam pelajaran tersebut. Kalau di kurikulum 2013 penggunaan jam pelajaran JP yang sudah ditentukan tersebut 100% untuk mata pelajaran tersebut. Sebagai contoh bahasa Indonesia 6 JP per minggu, maka dalam penggunaannya ya harus 6 JP itu untuk bahasa Indonesia. Itu di K13. Sedangkan di kurikulum merdeka ini berbeda. Di kurikulum merdeka penggunaannya itu yang 25% sampai 33% harus diberikan untuk proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi jatah JP-nya itu diberikan ke proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Minimal 25% dan maksimal 33%. Oke. Dengan demikian ada cukup lumayan perbedaan ya. Ini hanya kita masih ngomong tentang struktur kurikulum. Nanti di komponen kerangka kurikulum yang lain banyak sekali perbedaannya. Oh iya, tadi itu kalau misalnya jam pelajarannya itu dipakainya itu per minggu ya tetap sama dengan K13. Jadi masih sama. Total jumlah JP-nya per tahun itu sama dengan K13 antara kurikulum merdeka dan kurikulum
K13 ini total per tahunnya sama, hanya berbeda di ketentuan penggunaannya. Sehingga kalau misalnya sekolah kita pakai kurikulum Merdeka dan penggunaan JP-nya itu per minggu seperti K13, ya berarti jatuhnya tetap sama 6 JP. Tapi nanti ingat, yang 25% minimal itu harus diberikan untuk proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Ya, demikianlah teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya tentang perbedaan K13 dengan kurikulum Merdeka di komponen kerangka yang lain. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.